Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu lagi dengan Bu Asih. Masih dengan video pembelajaran matematika yang berkaitan dengan pecahan. Kali ini kita akan belajar mengenai penjumlahan dan pengurangan pecahan yang berbeda penyebutnya. Kompetensi yang kita pelajari melalui video ini adalah menjelaskan dan melakukan penjumlahan dan pengurangan dua pecahan dengan penyebut yang berbeda. Kali ini kita akan belajar melakukan penjumlahan dan pengurangan lagi, seperti video sebelumnya. Kita pelajari dahulu mengenai penjumlahan pecahan yang berbeda penyebutnya. Di video yang lalu, tentang penjumlahan pecahan yang sama penyebutnya, cara yang kita lakukan untuk menjumlahkan pecahan yang berpenyebut sama adalah dengan menjumlahkan pembilangnya saja, di mana penyebutnya sama, tidak perlu kita jumlahkan, cukup yang kita jumlahkan pembilangnya saja. Bagaimana dengan pecahan yang penyebutnya berbeda? Kita tidak mungkin menjumlahkan pembilangnya saja karena penyebutnya tidak sama. Misalnya seperti ketika kita menjumlahkan setengah dengan 1/4. Berapa ya hasilnya? Apakah boleh kalau kita menjumlahkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut? Kita buktikan apakah cara itu cara yang benar. Jika kita menjumlahkan 1/2 dan 1/4 dengan cara menjumlahkan pembilang dan pembilang penyebut dengan penyebut, maka hasilnya adalah 2/6, bukan? 2 kita dapatkan dari penjumlahan pembilang, 1 ditambah 1 sama dengan 2, sedangkan 6 kita dapatkan dari penjumlahan penyebut kedua pecahan, yaitu 2 ditambah 4 sama dengan 6. Untuk membuktikan apakah cara ini cara yang benar, kita ilustrasikan dengan gambar. Setengah dapat kita gambarkan seperti ini, sebagai satu bagian dari sebuah benda yang dibagi menjadi dua bagian sama besar. Sedangkan 1/4 adalah satu bagian dari sebuah benda yang dibagi menjadi 4 bagian sama besar. Kalau kita jumlahkan, seperti kita pindahkan salah satunya ke sisi pecahan yang lain. Jadi semakin panjang, bukan? Sedangkan kalau kita tadi menjumlahkan setengah dan 1/4 menjadi 2/6, sebesar ini, hanya sebesar ini. Jadi dua bagian dari satu buah benda yang dibagi menjadi 6 sama besar. Apakah 2/6 sama besarnya dengan 1/4 ditambah setengah? Tidak, bukan? Jadi, cara ini adalah cara yang salah. Kita tidak boleh menjumlahkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut ketika menjumlahkan dua pecahan yang berpenyebut berbeda. Terus, bagaimana dong cara menjumlahkan dua pecahan yang penyebutnya berbeda? Tenang, ada caranya. Seperti yang sudah kita ilustrasikan tadi, ketika kita menjumlahkan setengah dengan 1/4, hasilnya ternyata sama dengan 3 buah perempatan atau 3/4. Sedangkan kita tahu 2/4 merupakan pecahan senilai dari setengah. Jadi ketika kita menjumlahkan setengah dengan 1/4, akan sama hasilnya dengan ketika kita menjumlahkan 2/4 dengan 1/4, yaitu hasilnya 3/4. Karena setengah dan 2/4 merupakan pecahan senilai, dapat kita simpulkan bahwa cara menjumlahkan dua pecahan yang penyebutnya berbeda adalah dengan terlebih dahulu menyamakan penyebutnya, baru dijumlahkan. Yaitu cara menyamakan penyebutnya di sini adalah dengan mencari pecahan senilai yang membuat kedua pecahan jadi punya penyebut yang sama, sehingga bisa kita jumlahkan. Jadi untuk menjumlahkan pecahan itu, menjumlahkan pecahan biasa, penyebutnya harus sama dulu, baru kita jumlahkan. Bagaimana jika kita ambil contoh yang lain? Misalnya kita akan menambahkan atau menjumlahkan antara setengah dan 2/6. Berapakah hasilnya?
Kita ilustrasikan dengan gambar kembali. Setengah ditambah 2/6, hasilnya, tada! Berapa? Ini 2/6 yang mula-mula yang berwarna hijau, kemudian yang perpindahan dari setengah ini jadi sama besarnya dengan 1, 2, 3. 3/6. Jadi hasilnya keseluruhan adalah 1, 2, 3, 4, 5. 5 bagian dari sebuah benda yang dibagi menjadi 6 sama besar, atau bisa kita katakan sebagai 5/6. Jadi ketika kita menambahkan setengah ditambah 2/6, itu sama hasilnya dengan kita menambahkan 3/6 ditambah 2/6, dan hasilnya adalah 5/6. Kalau kita mau menjumlahkan setengah dengan 1/4 dengan 2/6, kira-kira berapa ya hasilnya? Apakah kita harus selalu menggambar atau mengilustrasikan besar pecahan seperti ini? Mungkin itu bisa menjadi cara yang akurat kalau kita bisa menggambar dengan ukuran yang tepat. Tapi itu kan cara yang cukup merepotkan, bukan? Untuk itu, mari kita pelajari bersama bagaimana caranya menjumlahkan dua pecahan yang berbeda penyebutnya tanpa harus menggambar. Sebelum kita jawab pertanyaan ketiga ini, kita kembali cermati bagaimana proses penjumlahan dua soal sebelumnya. Soal yang pertama tadi kita menjumlahkan antara setengah dan 1/4, di mana setengahnya kita rubah menjadi pecahan senilai yang penyebutnya 4, yaitu 2/4. Kalau kita ingat kembali, kelipatan dari 2 itu 2 sebagai penyebut dari pecahan yang pertama, 1/2, kelipatannya adalah 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Sedangkan 4, penyebut dari pecahan yang kedua, kelipatannya 4, 8, 12, 16, 20, dan 24. Apakah ada kelipatan di antara dua bilangan ini yang sama? Iya, betul. 4 sama, 8 juga sama, 12 juga sama, di sini ada, di sini ada. Nah, 4 merupakan KPK dari 2 dan 4. Dan tadi kita ketika menjumlahkan setengah dan 1/4, kedua pecahan ini kita rubah menjadi pecahan yang senilai yang penyebutnya 4. Di mana 4 adalah kelipatan persekutuan terkecil dari kedua penyebut bilangan yang kita jumlahkan. Bagaimana contoh soal yang kedua tadi? Apakah kita juga bisa melakukan cara yang sama? Kita tadi menjumlahkan setengah dan 2/6, di mana kelipatan 2, penyebut dari 1/2 adalah kelipatannya 2, 4, 6, dan seterusnya. Sedangkan 6, kelipatannya 6, 12, 18, 24, dan seterusnya. 6 di sini yang kita ambil sebagai pecahan senilai untuk melakukan penjumlahan juga merupakan KPK atau kelipatan persekutuan terkecil dari 2 dan 6. Jadi dapat kita simpulkan ketika menjumlahkan dua pecahan yang penyebutnya berbeda, kita dapat memanfaatkan KPK dari kedua bilangan. Nah, bagaimana kalau kita coba pada soal yang ketiga tadi? Soal yang ketiga tadi kita akan menjumlahkan 1/4 dan 2/6. Maka terlebih dahulu kita cari KPK-nya. Untuk menentukan KPK dua bilangan, kita bisa menggunakan sistematik atau melakukan sistematik, di mana 4 dan 6 kita bagi dengan bilangan prima yang sama. Bilangan prima yang bisa membagi 4 dan 6 adalah 2. 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2, sedangkan 6 dibagi 2 hasilnya 3. Ketika kedua ujungnya sudah tidak bisa kita bagi lagi dengan bilangan yang sama, maka kita sudah bisa
berhenti melakukan matrik atau membuat matriknya, tinggal kita hitung KPK-nya. KPK dari 4 dan 6 adalah hasil perkalian semua ujung matrik kita. Jadi adalah 2 kali 2 diambil dari sini, 2 yang pertama diambil dari sini, 2 yang kedua diambil dari sini, dan kali 3 yang diambil dari sini. Maka hasilnya adalah 12. Setelah kita menentukan KPK-nya, tinggal kita ubah pecahan yang akan kita jumlahkan ini sehingga penyebutnya sama dengan KPK. Jadi salah satu atau kedua pecahan yang akan kita jumlahkan, kita ubah jadi pecahan senilai yang penyebutnya sesuai dengan KPK, yaitu 12 untuk 4 dan 6. 1/4 kalau kita rubah menjadi pecahan senilai yang penyebutnya 12, pembilang dan penyebutnya harus kita kalikan angka yang sama. Karena 4 untuk jadi 12 itu harus dikalikan 3, maka 1 sebagai pembilangnya juga kita kalikan 3. Dan hasilnya adalah 3/12. 1/4 sama dengan 3/12. 2/6 juga kita perlakukan dengan sama. 2/6 kita rubah jadi pecahan senilai yang penyebutnya sama dengan KPK 4 dan 6 tadi, yaitu 12. 6 untuk jadi 12 perlu dikalikan 2, maka 2 sebagai pembilangnya juga kita kalikan angka yang sama, yaitu dikalikan 2, maka hasilnya adalah 4/12. Setelah kita ubah kedua pecahan ini menjadi pecahan senilai yang penyebutnya sama, tinggal kita jumlahkan. Maka ketika kita menjumlahkan 1/4 ditambah 2/6 sama dengan kita menjumlahkan 3/12 ditambah 4/12 dan hasilnya adalah 7/12. Kalau kita gambarkan 1/4 seperti ini, 2/6 seperti ini. Kemudian kalau kita gabungkan, kita bagi pecahan ini menjadi 12 bagian yang sama besar, kita pindahkan. Nah, hasilnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7/12. Betul bukan? Iya. Mari kita coba dengan soal yang lain. Misalnya kita mau menjumlahkan 2/5 ditambah 2/7. Berapa ya hasilnya? Kita lakukan cara yang sama. Kita tentukan KPK-nya dari kedua penyebut pecahan yang akan kita jumlahkan. Pecahan pertama penyebutnya 5, pecahan kedua penyebutnya 7. Kebetulan 5 dan 7 sama-sama bilangan prima. Jadi tidak bisa kita lakukan sistem matrik. Kita bisa saja mencoba menuliskan kelipatan dari kedua penyebut ini. 5 kelipatannya adalah 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, dan seterusnya. Sedangkan 7 kelipatannya 7, 14, 21, 35, 42, 49, dan seterusnya. Kita sudah bisa melihat KPK-nya, yaitu KPK-nya adalah 35, di mana 35 ini adalah hasil perkalian dari 5 kali 7, hasil perkalian dua penyebut ini. Jadi kalau kita menjumlahkan dua pecahan yang penyebutnya sama-sama bilangan prima, tinggal kita kalikan saja untuk menentukan KPK-nya. Kita kalikan bilangan penyebutnya. Nah, baru kita samakan kedua pecahan menjadi pecahan senilai yang penyebutnya sama dengan KPK-nya. 2/5 di sini kita rubah menjadi pecahan yang penyebutnya 35. 5 untuk jadi 35 perlu dikalikan dengan 7. Maka pembilangnya kita kalikan angka yang sama, yaitu 2 dikalikan 7, maka hasilnya adalah 14/35.
2/7 juga kita ubah menjadi pecahan senilai yang penyebutnya 35, di mana 7 untuk jadi 35 itu kan perlu dikalikan 5. Maka pembilangnya 2 di sini juga dikalikan 5, dikalikan bilangan yang sama, dan hasilnya adalah 10/35. Kalau kita gambarkan kedua bilangan tadi, 2/5 sebesar ini, ya, kita rubah menjadi per 35-an jadi 14/35 hasil hitungan yang pertama tadi. Kemudian 2/7 kalau kita gambarkan seperti ini. Kalau dirubah jadi pecahan per 35-an jadi 10/35, dan kalau kita gabungkan hasilnya adalah 24/35. Begitu ya anak-anak? Jangan lupa, ketika menjumlahkan dua pecahan yang penyebutnya berbeda tidak boleh langsung dijumlahkan, tapi harus disamakan penyebutnya dahulu dengan mencari pecahan senilai yang bisa sesuai KPK-nya, KPK dari kedua penyebut pecahan yang akan kita jumlahkan. Supaya lebih paham, kita ulangi atau kita coba satu kali lagi. Misalnya kita akan menjumlahkan 3/8 ditambah 5/12. Sama caranya kita tentukan KPK-nya dahulu. 8 dan 12 kebetulan bukan bilangan prima, jadi kita bisa tentukan KPK-nya dengan matriks. 8 dan 12 kita bagi bilangan yang sama, yaitu bilangan prima paling kecil, 2. 8 dibagi 2 hasilnya 4, 12 dibagi 2 hasilnya 6. 4 dan 6 masih bisa kita bagi angka yang sama. Berapa angka yang sama yang bisa membagi 4 dan 6? Iya, betul, 2. 4 ketika dibagi 2 hasilnya 2, sedangkan 6 kalau dibagi 2 hasilnya 3. 2 dan 3 sudah tidak bisa kita bagi bilangan yang sama lagi, maka kita sudah bisa berhenti membuat matriknya, tinggal kita kalikan semua bilangan di ujung matrik kita untuk menentukan KPK-nya. Jadi KPK-nya adalah 2 kali 2 kali 2 kali 3, dan hasilnya adalah 24. Jadi karena KPK 8 dan 12 adalah 24, nanti 3/8 dan 5/12 kita ubah jadi pecahan senilai yang penyebutnya 24. 3/8 kalau kita akan rubah jadi pecahan yang penyebutnya 24, 8-nya perlu dikalikan 3, maka pembilangnya 3 juga kita kalikan 3, hasilnya adalah 9/24. Sedangkan 5/12 untuk bisa menjadi pecahan yang penyebutnya 24, 12-nya perlu dikalikan 2, sehingga 5 sebagai pembilangnya juga kita kalikan 2, dan hasilnya adalah 10/24. Kalau sudah sama penyebutnya, tinggal kita jumlahkan. 3/8 ditambah 5/12 sama dengan 9/24 ditambah 10/24, dan hasilnya adalah 19/24. Begitu ya anak-anak? Jangan lupa ketika menghitung kalian harus selalu teliti. Jadi dari beberapa contoh soal tadi, juga ilustrasi yang sudah kita saksikan bersama, kita harus selalu mengingat bahwa cara menentukan atau menghitung penjumlahan pecahan yang penyebutnya berbeda, yang pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan KPK penyebut kedua pecahan. Yang kedua, setelah kita temukan KPK-nya, kita samakan penyebut kedua pecahan sesuai dengan KPK. Yang ketiga, baru kita jumlahkan. Ingat, jangan jumlahkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut, ya. Jadi, samakan dulu penyebutnya, baru kita jumlahkan pembilangnya saja. Gitu ya anak-anak? Jangan sampai lupa. Nah, selanjutnya mari kita pelajari tentang pengurangan pecahan yang penyebutnya berbeda. Apakah caranya sama dengan penjumlahan, yaitu dengan disamakan penyebutnya dulu? Yuk kita simak ilustrasi berikut.
Kita ambil salah satu contoh, misalnya kita mau mengurangi 3/4 dengan 1/2. Berapa ya hasilnya? 3/4 kalau kita gambarkan seperti ini ya, 3 bagian dari sebuah benda yang dibagi menjadi 4 bagian sama besar. Sedangkan setengah seperti ini. Kalau kita kurangi seperti kita pindahkan atau kita ambil pecahan yang pertama sebelah besar pecahan yang kedua dan sisanya tinggal 1/4. Jadi 3/4 dikurangi 1/2 itu hasilnya 1/4. 3/4 itu kalau dikurangi setengah sama hasilnya dengan 3/4 kalau kita kurangi dengan 2/4, bukan? Iya. Jadi untuk mengurangi dua pecahan yang penyebutnya berbeda, kita juga perlu menyamakan penyebutnya dahulu sesuai KPK kedua penyebut, baru bisa mengurangkannya. Kita ambil salah satu contoh yang lain. Misalnya kita mau mengurangi 3/9 dengan 2/12. Pertama, langkahnya adalah menentukan KPK kedua penyebut. 9 dan 12. Kita tentukan KPK-nya. Kita bisa pakai matrik karena 9 dan 12 itu bukan bilangan prima. 9 dan 12 kita bagi bilangan yang sama. Berapa bilangan prima yang bisa membagi 9 dan 12? Iya, betul, 3. 9 ketika kita bagi 3 hasilnya ada 3, sedangkan 12 kalau kita bagi 3 hasilnya 4. 3 dan 4 apakah masih bisa kita bagi dengan bilangan prima yang sama? Tidak, bukan? Karena tidak bisa dibagi dengan bilangan prima yang sama lagi, kita sudah bisa langsung menghitung KPK-nya. KPK-nya adalah 3 kali 3 kali 4. Hasilnya adalah 36. Jadi nanti 3/9 dikurangi dan 2/12 kita ubah jadi pecahan senilai yang penyebutnya adalah 36. 3/9 kalau kita ubah jadi pecahan yang penyebutnya 36. 9 di sini perlu kita kalikan 4 untuk jadi 36. Maka penyebutnya juga kita kalikan bilangan yang sama, yaitu 4. Hasilnya adalah 12/36. Kemudian 2/12 juga kita ubah menjadi pecahan yang penyebutnya 36. 12 untuk jadi 36 perlu dikalikan 3, bukan? Maka penyebutnya pembilangnya yaitu 2 juga kita kalikan dengan bilangan yang sama. Maka hasilnya adalah 6/36. Sekarang karena sudah kita dapatkan pecahan senilai yang sama penyebutnya, tinggal kita kurangkan. 3/9 dikurangi 2/12 sama dengan 12/36 dikurangi 6/36 dan hasilnya adalah 6/36. 6/36 di sini masih bisa kita bagi dengan angka yang sama, jadi masih kita bisa sederhanakan lagi. 36 bisa dibagi 6, 6 juga bisa dibagi 6, maka 6/36 bisa kita sederhanakan menjadi 1/6. Kita coba soal yang lain ya, supaya lebih paham lagi. Misalnya kita mau mengurangi 5/12 dikurangi 5/16. Langkah pertama apa tadi? Kita tentukan KPK-nya. 12 dan 16 kita bagi dengan bilangan prima yang sama, yaitu 2. 12 dibagi 2 hasilnya 6, 16 dibagi 2 hasilnya 8. 6 dan 8 masih kita bisa bagi angka yang sama, yaitu dibagi 2. 6 dibagi 2 hasilnya 3, 8 bagi 2 hasilnya 4. 3 dan 4 apakah masih bisa kita bagi dengan bilangan prima yang sama? Tidak, bukan? Kalau sudah tidak bisa kita bagi dengan bilangan prima yang sama, tinggal kita kalikan semua bilangan di ujungnya sini. Jadi KPK dari 12 dan 16 sama dengan 2 kali 2 kali 3 kali 4. Hasilnya adalah 48.
Sekarang tinggal kita ubah 5 per 12 dan 5 per 16 menjadi pecahan senilai yang penyebutnya 48. 5 per 12 itu sama dengan 20 per 48. Sedangkan 5 per 16 kalau kita ubah jadi pecahan yang penyebutnya 48, hasilnya sama dengan 15 per 48. Setelah kita temukan pecahan senilai yang penyebutnya sama, kita tinggal kurangkan. 5 per 12 dikurangi 5 per 16 sama dengan 20 per 48 dikurangi 15 per 48 dan hasilnya adalah 5 per 48. Gitu ya anak-anak. Dari contoh-contoh tadi harus kalian ingat bahwa untuk menentukan hasil pengurangan dua pecahan yang berbeda penyebutnya, pertama, tentukan KPK penyebut kedua pecahan dulu. Yang kedua, baru samakan penyebut pecahan sesuai KPK. Langkah ketiga, baru kurangkan pecahan. Dan ingat, jangan mengurangkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut, karena itu cara yang salah. Baik. Itu saja yang kita pelajari hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.